Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan melanjutkan petualangan pembelajaran kimia kita di kelas 10, yaitu di KD 3.4 dengan materi sifat keperiodikan unsur, submateri jari-jari atom. Jadi pastikan tonton sampai habis video ini, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih. Yuk langsung saja kita bahas. Ini dia jari-jari atom. Sahabat klinik kimia, salah satu sifat keperiodikan unsur yang pertama kita bahas adalah jari-jari atom. Bagaimanakah cara kita menentukan jari-jari atom? Ukuran jari-jari atom dari suatu unsur ditentukan dengan sinar X, yaitu dengan mengukur jarak inti atom terhadap pasangan elektron bersama dalam ikatannya. Atau lebih tepatnya lagi, yang sering kita dengar bahwa jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit paling luar, atau elektron valensi. Nah, sahabat klinik kimia, dalam pengukuran jari-jari atom, kita akan mengenal dua istilah, yaitu jari-jari atom logam dan jari-jari atom non-logam. Jika kita bertemu atom logam, maka cara pengukuran jari-jari atomnya adalah dengan mengukur jarak antara dua inti atom logam yang saling berdekatan. Misalnya saja logam Al seperti ini. Jarak antara dua inti atom yang berdekatan ini besarnya adalah 286 pikometer. Sehingga jarak antara inti atom dengan elektron terluarnya adalah sebesar 143 pikometer. Sementara sahabat klinik kimia, jika kita diminta untuk mengukur jari atom non-logam, maka kita mengukurnya dari panjang ikatan antara dua atom non-logam yang saling berikatan. Misalnya adalah ikatan antara atom Cl dengan atom Cl, di mana panjang ikatan antara dua inti atom non-logam yang saling berikatan itu sebesar 199 pikometer, sehingga perkiraan jari-jari atom atau jari-jari kovalen dari atom Cl adalah sebesar 100 pikometer. Jadi sahabat klinik kimia, sekali lagi, jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit paling luar kita kenal dengan jari-jari atom. Misalnya, Bu Murni memiliki 11 natrium. Jika kita buat konfigurasinya K, L, M. Kita pakai konfigurasi Bohr agar lebih mudah ya. 2, 8, 1. Jika kita gambar lintasannya, berarti ini adalah intinya. Ini adalah lintasan yang pertama, lintasan yang kedua, dan ini adalah lintasan yang ketiga. Di lintasan K, di kulit K terisi 2 elektron. Di kulit L terisi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara di kulit paling luarnya terisi 1 elektron. Nah, jarak antara inti atom dengan kulit paling luar inilah yang disebut dengan jari-jari atau radii, panjang jari-jari antara inti atom dengan elektron di kulit paling luar. Nah, apakah setiap atom memiliki jari-jari yang sama, ukuran atom yang sama? Jawabannya, dari data berikut ini bisa kita amati bahwa setiap atom memiliki ukuran jari-jari yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan mempelajari kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode pada tabel periodik.
Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa satu golongan itu adalah lajur vertikal ya, seperti ini dari atas ke bawah. Nah, ini namanya satu golongan. Ini satu golongan 1A gitu ya. Ini 2A ke bawah, 3A sampai 8A. Sementara periode itu adalah lajur horizontalnya. Nah, ini adalah periode. Nah, periode berapakah ini? Ini adalah periode 2, periode 3, periode 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau hidrogen ini dia periode 1. Kita harus ingat bahwa dalam satu golongan yang sama adalah jumlah elektron valensinya, sementara dalam satu periode yang sama adalah jumlah kulitnya. Nah, sahabat klinik kimia, jika kita amati data hasil pengukuran ini bahwa dalam satu golongan, ya datanya dari hidrogen sampai dengan cesium, jari-jari itu semakin besar atau semakin panjang. Ini sebesar 0,37 ya. Kemudian sampai cesium sebesar 2,65. Nah, ini makin besar, makin ke bawah. Dilihat juga dari gambarnya. Sementara dalam satu periode, ini jari-jari atomnya kita lihat pada periode kedua, yaitu dari Li sampai neon. Kita lihat bahwa ukuran jari-jarinya makin kecil. Mengapa ya bisa terjadi seperti itu? Mari kita lihat penjelasan berikut. Misalnya di golongan, Bu Murni ambil contoh golongan 1A. Kita punya 3 Li. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 1. Kalau kita gambar, berarti 1, 2. Kan gitu ya? 2 elektron dan 1 elektron. Sekarang Bu Murni punya 11 Na. Ini dalam satu golongan ya. Konfigurasinya 281. Kalau kita gambar lintasannya, 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena ini kulitnya terisi elektron sebanyak 3. Di kulit K terisi 2, L8. Dan di kulit M-nya terisi 1. Nah, satu lagi 19K. Berarti 2, 8, 8, 1. Kalau digambar ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 2, ini 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini 1. Nah, sahabat klinik kimia, jika kita lihat dalam satu golongan ini, golongan 1A, jari-jari atomnya, ini dalam satu golongan ya, satu golongan. Jari-jari atomnya makin besar atau makin panjang. Mengapa makin panjang? Nah, seperti tadi penjelasannya, jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Berarti ini jaraknya ini ya, yang Li. Kemudian ini ya, jaraknya yang Na, dan ini jaraknya yang K. Jadi coba Bu Murni ganti dengan ini kita lihat jaraknya ya. Ini adalah R-nya, ini adalah R-nya, dan ini adalah R-nya. Nah, yang warna biru ini adalah panjang jari-jarinya, yaitu dari inti atom sampai dengan elektron yang berada di kulit paling luar. Nah, kalau kita lihat gambar ini, tuh jaraknya makin jauh. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Nah, benar sekali. Jadi, dalam satu golongan, makin ke bawah, itu nomor atom makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah kulit makin banyak. Nah, kalau jumlah kulitnya makin banyak, tentu jarak antara inti atom dengan elektron terluar itu makin jauh. Sehingga gaya tarik, jadi kalau
inti atom ini dia muatannya positif, ya, elektron muatannya negatif, berarti gaya tarik antara muatan positif dengan muatan negatif dengan elektron itu makin lemah karena jaraknya makin jauh. Nah, karena jaraknya makin jauh, maka jari-jari atau ukuran atomnya akan makin besar, makin renggang. Nah, kayak kita kalau berjauhan dengan seseorang gitu ya, makin jauh jaraknya, makin panjang jarak tempuh kita untuk bertemu dengannya, tentu gaya tarik kita dengan orang tersebut akan makin lemah, sehingga jarak kita makin renggang, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dalam satu periode? Dalam satu periode, Bu Murni ambil contohnya adalah periode kedua. Kita punya litium 3Li, berarti 2, 1. Kalau Bu Murni gambar 1, 2 gitu ya. Ini 2, ini 1. Nah, sekarang dalam satu periode di sampingnya Li ada 4 Be. Konfigurasinya 2, 2. Jadi kalau kita gambar 1, nah 1, 2, ini ada 2, 2. Terakhir, misalnya kita ambil dalam satu periode lagi ada boron. Konfigurasi elektronnya 2, 3. Berarti kalau digambar 1, ini 2, ini 1, 2, 3. Nah, sahabat klinik kimia, ini yang disebut dalam satu periode. Bagaimanakah jari-jari atomnya? Kalau kita lihat data hasil percobaannya, jari-jarinya makin kecil. Atau kalau kita lihat cara penggambaran Bu Murni, ini juga makin kecil. Jari-jarinya makin kecil. Kenapa dalam satu periode jari-jari atau R ini ya lambangnya makin kecil? Karena begini, dalam satu periode yang sama adalah apanya saja yang sama? Nah, yang sama dalam satu periode itu adalah jumlah kulitnya. Jadi yang pertama, jumlah kulit sama. Tetapi nomor atom bertambah. Nah, kalau nomor atomnya bertambah, maka jumlah proton dan elektronnya juga bertambah. Jadi makin banyak. Nah, sekarang kita bayangkan. Kulitnya sama, yaitu sama-sama 2 kulit ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tetapi nomor atomnya makin banyak. Nomor atom makin banyak, otomatis jumlah proton dan elektronnya juga makin banyak. Nah, kita tahu proton dengan elektron itu mengalami gaya tarik-menarik ya. Jadi makin banyak proton dan elektronnya, maka tentunya gaya tarik-menariknya akan semakin kuat. Jadi gaya tarik makin kuat. Jadi gaya tarik makin kuat. Karena gaya tarik-menarik antara proton, inti atom, dengan elektron terluar makin kuat, tentu jari-jarinya akan semakin kecil. Itu kita bayangkan deh, ini tempatnya sama, kulitnya 2, tapi jumlah orangnya makin banyak. Tentu jarak antar orang itu makin rapat, sehingga jari-jarinya atau jaraknya akan makin dekat. So, dalam satu periode, jari-jari akan makin kecil. Nah, begitu sahabat klinik kimia. Jadi, kalau kita perhatikan data hasil percobaan ini, dari gambar ini kita peroleh gambaran sebagai berikut. Bahwa dalam tiap-tiap periode, jadi kalau kita berbicara periode, ini periode, unsur yang mempunyai jari-jari paling besar adalah unsur golongan 1A. Ini jari-jarinya paling besar. Periode 2, Li yang paling besar. Periode 3, Na yang paling besar. Periode 4, K yang paling besar. Dan seterusnya. Dan ini menurun dalam satu periode ya, sehingga unsur yang paling kecil memiliki jari-jari itu adalah unsur golongan 8A di setiap periodenya. Kalau periode 2, Ne. Kalau periode 3, Ar. Kalau periode 4, Kr.
Sementara dalam satu golongan, unsur periode yang pertama itu mempunyai jari-jari paling kecil. Jadi kalau satu golongan, kita bicaranya atas ke bawah gitu ya. Jadi dari sini ke sini, ini satu golongan. Jadi yang paling kecil adalah Li, yang paling besar, yang paling bawah, yang periodenya paling tinggi, yaitu Cs. Jadi kesimpulan kita, dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin kecil, sementara dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari makin besar. Nah, sahabat klinik kimia, ada dua faktor nih setelah penjelasan dari Bu Murni tadi yang mempengaruhi jari-jari atom. Yang pertama adalah jumlah kulitnya. Makin banyak jumlah kulit elektronnya, maka jari-jarinya akan makin panjang. Misalnya nih jari-jari atom Na itu akan lebih panjang dibandingkan dengan jari-jari atom Li. Karena Na itu terletak di periode 3, sementara Li terletak di periode 2. Artinya kulitnya Li, kulit Li itu 2. Sementara kulitnya Na yang terisi elektron itu 3. Sehingga tentu jari-jari atom dari Na itu lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom Li. Nah, ini dalam satu golongan kita lihat ya. Yang kedua, jika jumlah kulit dari dua atom sama banyak, itu dalam hal periode ya. Kalau periode, satu periode pasti jumlah kulitnya sama. Maka yang berpengaruh pada jari-jari atom adalah muatan inti atom. Apa itu muatan inti atom? Gaya tarik antara jumlah proton dengan elektron terluar. Makin besar muatan intinya, maka gaya tariknya akan makin kuat. Sehingga jari-jari makin pendek. Gitu. Seperti tadi gambar lintasan elektron. Nah, selanjutnya sahabat klinik kimia, kita akan membandingkan jari-jari atom dengan jari-jari ionnya. Misalnya Bu Murni ambil contoh di sini. Bu Murni punya 3 litium. Kalau kita buat konfigurasinya 21. Berarti satu lintasannya 2 ya. Ini 2 dan ini 1. Nah, ini adalah jari-jari atom Li. Sekarang, untuk mencapai kestabilan, si Li ini melepaskan satu elektron di kulit terluarnya. Ini dilepaskan satu elektronnya. Sehingga jumlah elektronnya akan tersisa 2. Ya, kalau Bu Murni gambarkan elektronnya jadi seperti ini. Nah, ketika dia melepaskan satu elektronnya, dia akan menjadi Li+. Yang namanya ini kation. Untuk apa dia melepaskan elektronnya? Untuk mencapai kestabilan menyerupai gas mulia, yaitu helium. Nah, jadi satu ini dilepas supaya dia menyerupai helium dan itu stabil. Nah, kalau kita bandingkan jari-jari atom Li dengan jari-jari kation Li+, itu tentu jari-jari atom netral, ini yang disebut atom netral, itu lebih besar dibandingkan dengan jari-jari kationnya. Maka kalau kita lihat data ini, gambar pengukurannya, saat dia netral, jari-jari Li 152, saat dia menjadi kation, melepaskan satu elektronnya, jari-jarinya menjadi lebih kecil. Karena ini jelas sekali kulitnya itu berkurang ya, sehingga jarak dari inti ke elektron terluar itu lebih dekat, yang kation. Nah, bagaimana dengan anion? Nah, kecenderungan yang membentuk anion adalah unsur-unsur 6A, 7A. Jadi makin ke kanan dalam tabel periodik, dia lebih mudah untuk menerima elektron. Kalau makin ke kiri, dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Bu Murni ambil 17Cl misalnya. 17Cl konfigurasinya adalah 287. Ya, totalnya 287. Kalau Bu Murni gambar berarti 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara elektron valensinya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga tidak stabil dia ya. Kenapa tidak stabil? Karena dia belum bisa menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Kalau gas mulia itu konfigurasi elektronnya kan kalau nggak 2, akhirannya mesti 8. Nah, ini 7. Jadi, untuk dia stabil, dia harus menangkap satu elektron supaya stabil gitu ya. Sehingga menjadi konfigurasinya 288. Nah, ini atom Cl saat dia netral.
Sekarang setelah menangkap satu elektron, tentu nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini awalnya kan 7. Sekarang setelah menangkap satu elektron, konfigurasinya jadi 2, 8, 8. Nah, berarti ada elektron yang ditambahkan di sini. Jari-jari atomnya menjadi gimana gitu ya, atom netral dibandingkan Cl yang menerima satu elektron itu jadi Cl-. Nah, ini yang disebut anion. Nah, bagaimana kalau kita lihat apakah makin besar atau makin kecil jari-jarinya? Nah, setelah menangkap satu elektron, kita tahu bahwa ini kan ada proton ya. Proton dan elektron itu kan saling tarik-menarik ya. Kalau misalnya 17 Cl, protonnya kan 17. Elektronnya juga 17. Sementara saat dia menerima satu elektron, Cl- ini, protonnya tetap 17, kan tetap ya, yang berubah adalah jumlah elektronnya. Jadi 8 tambah 2, 10 tambah 8, 18. Elektronnya jadi 18. Nah, sekarang kita bayangkan, manakah tarikan yang lebih kuat, 17 proton dengan 17 proton atau 17 proton dengan 18 elektron? Tentu yang lebih kuat adalah 17 proton dengan 17 elektron, karena ini elektronnya makin banyak. Sehingga gaya tarik-menariknya makin lemah. Bayangkan kita 17 narik 18, tentu gaya tariknya makin lemah. Nah, di mana elektron dengan elektron juga saling tolak-menolak, sehingga kalau makin banyak elektron, tolakannya makin besar. Sehingga jari-jarinya makin besar. Sehingga atom netralnya, kalau kita bandingkan dengan anion, itu lebih kecil. Nah, jadi kesimpulan kita, ukuran ion positif atau kation itu selalu lebih kecil dari ukuran atom netralnya. Kayak Li plus pasti lebih kecil dari Li. Sementara ukuran ion negatif atau anion itu selalu lebih besar dari ukuran atom netralnya. Misalnya di sini tadi kita ambil Cl ini ya. Nah, pembuktiannya ternyata atom netralnya jari-jarinya hanya 99. Sementara Cl- ketika dia sudah menerima satu elektron menjadi 181 pikometer. Jadi lebih besar. Oke sahabat klinik kimia, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal dan pembahasan berikut. Unsur-unsur yang jari-jari atomnya terbesar adalah, jadi diberikan 5 buah unsur seperti ini, manakah jari-jari atom yang terbesar? Murni jawab di sini ya. Jawab. Jadi kita dikasih nih 5 unsur 11 natrium. Angka pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari 11. 281. Kemudian 12 dulu ya karena ada 12. 12 magnesium 282. Kemudian ada 13 Al 283. Kemudian ada 14 silikon 284. Kemudian ada 17 Cl 287. Nah, sahabat klinik kimia, kita identifikasi dulu kalau dari segi golongan, ini golongannya berbeda, berarti ini bukan satu golongan. Sekarang kita lihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Jadi jumlah kulitnya yang terisi elektron ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lah, jumlah kulitnya sama-sama 3. Berarti ini satu periode. Maka sahabat ingat konsep dalam satu periode, konsep jari-jari dalam satu periode. Kita buat garis ke kanan ya, karena mendatar horizontal gitu ya. Konsep jari-jari dalam satu periode, jari-jari itu makin kecil, begitu ya. Kenapa makin kecil? Karena kulitnya sama, tapi jumlah elektron dan protonnya makin bertambah. Nah, sekarang kita urutkan nih jari-jari atom terbesar. Nah, sekarang kita buat seolah-olah kita punya sistem periodik seperti ini. Nah, ini satu golongan di satu periode. Kebetulan nih golongannya sama, berarti ini periodenya saja. Natrium itu terletak di golongan 1A. Nah, ini adalah elektron valensi. Ingat, elektron valensi menyatakan nomor golongan. Berarti kalau elektron valensinya 1, berarti dia di golongan 1A.
Karena golongan 1A pasti paling kiri, berarti di sini letak 11 Na. Kemudian ini elektron valensinya 2, berarti Mg itu terletak di golongan 2A. Anggap ini adalah 1A, 2A tentu di sebelah kanannya, jadi ini 12 Mg. Kemudian Al di golongan 3A, nah, berarti di kanannya ya, 3A, ini ada 13 Al. Kemudian silikon ini ada di ini periode 3 ya. Jadi kemudian tulis periode 3. Kemudian silikon berarti di golongan 4A atau 14 ya. Di sini ada 14 Li. Dan ini ada di golongan 7A. Mungkin kita buat lebih panjang, 7A sekitar di sini. Ini adalah 17 Cl. Nah, ini sudah kita gambar nih seperti dalam tabel periodik unsur. Sekarang konsepnya dari kiri ke kanan, jadi ini kita bacanya kalau jari-jari dari kiri ke kanan dalam satu periode ya. Dari kiri ke kanan, jari-jari itu makin apa? Jadi jari-jari makin kecil. Nah, jari-jari makin kecil berarti yang memiliki jari-jari atom paling kecil itu adalah Cl ya, karena letaknya paling di kanan. Sementara unsur yang memiliki jari-jari atom paling besar itu adalah yang letaknya paling di kiri, yaitu 11 Na. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Jadi unsur yang jari-jari atomnya terbesar itu adalah 11 Na. Yang paling kecil 17 Cl. Soal yang kedua, sahabat teknik kimia, jika jari-jari atom dalam angstrom, unsur-unsur 3Li, 11Na, 19K, 4Be, dan 5B secara acak adalah 2,03 Armstrong, 1,23 Armstrong, 1,57, 0,80, dan 0,89 Armstrong, maka jari-jari atom Li adalah. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, langkah pertama kita tetap membuat konfigurasi elektronnya. Misalnya 3Li ya, konfigurasi elektronnya 21. Kita tentukan dulu golongannya di 1A karena elektron valensinya 1, periodenya 1, 2, berarti 2. Nah, sekarang habis 3Li kita ambil misalnya biar urut 11 Na. 2, 8, 1, berarti golongannya juga 1A. Periodenya adalah 1, 2, 3. Jumlah kulit ya, 3. Kemudian kita punya 19K. 2, 8, 8, 1. Berarti dia terletak di golongan 1A karena elektron valensinya 1. Kemudian periodenya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya 4Be. 4Be itu konfigurasinya 22. Berarti terletak di golongan 2A, periodenya ada 2. Dan terakhir adalah 5 boron, berarti 2, 3, gitu ya. Berarti golongan 3A, sementara periodenya adalah periode 1, 2, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita buat seolah-olah kita memiliki sistem periodik unsur. Ini adalah satu periode kiri ke kanan. Ini adalah satu golongan atas ke bawah. Ingat konsepnya, periode kiri ke kanan, golongan dari atas ke bawah. Biar mudah ya. Sekarang 3Li, golongan 1A periode 2. Anggap saja ini adalah periode kedua. Ini golongan 1A. Kita punya di sini 3Li. Kemudian 11 Na itu ada di golongan 1A, berarti kalau segolongan berarti di bawahnya ini ya, Li karena periode dari Na itu periode 3, berarti di bawahnya 2. Ini kan periode 3. Nah, dalam satu golongan berarti di sini 11 Na. Kemudian 19K, dia golongannya juga sama, 1A, cuma periodenya 4. Berarti kalau periode 4 kan lebih di bawah lagi. Berarti 19K ada di sini. Kemudian Be itu golongan 2A. Nah, karena golongan 2A berarti di sebelah kanannya si golongan 1A. Kita lihat periodenya 2, berarti dia sejajar dengan Li, ini 4Be. Kemudian 5 boron itu golongan 3A, wah berarti di kanannya golongan 2A.
periodenya 2, berarti sejajar Li dan Be, yaitu 5 boron. Nah, sahabat klinik kimia, kita sudah belajar bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu jari-jari makin kecil. Gitu kan ya? Jadi, kalau Bu Murni tuliskan di sini, R-nya makin kecil. Ya, ini artinya makin kecil ke kanan. Sementara dalam satu golongan, ini R-nya makin besar. Jadi, dalam satu golongan itu, jari-jari atomnya makin besar. Nah, sekarang kita lihat dari konsep itu, siapakah atom yang memiliki jari-jari atom terbesar? Nah, tentu jari-jari atom yang paling besar adalah 19K, karena dalam satu golongan, jari-jari makin besar, dalam satu periode makin kecil. Berarti angkanya 19K ini, jari-jari atomnya kita cari yang paling besar di sini adalah 2,03. Ini kita dapat prediksikan jari-jarinya K ini 2,03 angstrom. Kemudian setelah K, siapa lagi yang lebih besar jari-jarinya kedua setelah K, yaitu Na. Ya, karena dia terletak di kulit nomor 3. Tentu kalau kita gambar, ini 3, 4, ini paling panjang jaraknya, baru yang periode 3 ini. Berarti setelah angka 2,03, yang paling besar adalah angka 1,57. Nah, ini 1,57. Kemudian setelah itu yang paling besar yang setelah Na adalah Li ya. Berarti angkanya Li ini adalah 1,23. Nah, makin ke kanan makin kecil, berarti yang paling kecil 5 boron. Tentu angkanya 5 boron ini yang paling kecil adalah 0,80. Sehingga Be yang tersisa adalah 0,89 angstrom. Jadi jari-jari yang ditanya adalah jari-jari atom Li. Kita dapat jari-jari atom Li adalah 1,23 angstrom. Wah, soalnya luar biasa. Baiklah sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat dong ya untuk berlatih menentukan urutan jari-jari atom dari 8O, 11Na, 17Cl, dan 19K. Gimana urutannya? Silakan jawab di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan materi tentang jari-jari atom. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Murni akhiri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini menyajikan konten-konten terbaik khususnya dalam pembelajaran kimia. Bu Murni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.